Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nurfadila dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Semester 3 Prodi Manajemen, kelas 2N, NPM 120020480. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktek studi bisnis internasional. Di sini saya akan membahas aktivitas bisnis internasional di perusahaan Batik Trusmi Cirebon, mengenai profil bisnis Batik Trusmi, penerapan bisnis internasional, serta analisis SWOT terhadap perusahaan Batik Trusmi. Profil dari bisnis Batik Trusmi tentunya sangat menarik, dikutip dari laman karir.trusmigroup.com tentang sejarah Batik Trusmi, bahwa Trusmi Group adalah sebuah holding company yang berada di Cirebon. Trusmi Group maju bersama tim manajemen yang profesional, penuh semangat, mencintai budaya, dan berjiwa muda. Ibnu Rianto, CEO Trusmi Group, terus melebarkan sayapnya dengan menambah beberapa unit bisnis, diantaranya retail batik, developer, properti, kuliner. Perusahaan ini berkantor pusat di Jalan Trusmi Kulon, nomor 148, Pleret, Kabupaten Cirebon, yang berdiri sejak tahun 2011 seiring dengan dibuatnya Mall Batik Trusmi, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2011. Perusahaan ini tumbuh dan berkembang dengan unit-unit bisnis baru, meliputi unit bisnis properti, bisnis education center, batik, bisnis food, beverage, and tourist yang tersebar di 13 kota besar seluruh Indonesia. Kemudian visi dari Trusmi Group menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia yang berdaya saing global dengan tentang menjunjung tinggi kearifan lokal. Misi 1. Menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia yang berdaya saing global dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. 2. Menghasilkan karya terbaik dari SDM handal yang memiliki daya saing internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global. 3. Memegang teguh nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam setiap derap langkah memajukan perusahaan. Penerapan aktivitas bisnis internasional. Yang pertama, tentunya Batik Trusmi melakukan kerjasama dengan beberapa pihak mitra binaan, seperti pameran yang diadakan oleh PT Telkom Indonesia. Batik Trusmi sekarang ini tidak hanya yang dipasarkan di daerah Cirebon saja, melainkan ada beberapa cabang di kota besar lainnya seperti Jakarta dan Yogyakarta, sehingga pemasarannya semakin meluas. Kedua, pemasaran dan penjualan ke luar negeri melalui pihak ketiga pun sudah dilakukan sejak lama. Jepang dan negara-negara Asia lainnya menjadi tujuan perdagangan, dikutip dari Republika.co.id. Sejauh ini para peminat batik datang dari negara-negara Asia, dari Eropa dan Amerika. Masih sedikit, ujar Heri. Batik Trusmi juga bergabung dengan Alibaba dan optimis di pasar luar negeri produk batiknya akan semakin berkembang pesat. Batik Trusmi juga melakukan promosi melalui media sosial dan melakukan endorse untuk para artis seperti Sahila Hisyam, Denny Sumargo, Ria Ricis, Melly Goeslaw, Fitri Karlina, Ibnu Jamil, Usi Andika, dan masih banyak lainnya. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT terdiri dari 4 huruf. Huruf S artinya strength atau kekuatan, W untuk
weakness atau kelemahan, O untuk opportunities atau peluang, dan T untuk threat atau ancaman. Setelah melakukan analisis SWOT terhadap perusahaan batik resmi, hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu tersedianya tenaga kerja atau buruh batik, baik keterampilan atau skill yang dimiliki pekerja bagus. C, merupakan keahlian turun-temurun. D, memiliki motif yang khas. E, motif selalu mengalami inovasi. F, jaringan pemacaran yang luas sehingga ekspor. Kedua, weakness atau kelemahan, yaitu A, terbatasnya ketersediaan bahan baku. B, biaya produksi yang tinggi. C, belum tersusun secara rapi mengenai keuangan usaha. Ketiga, opportunities atau peluang. A, mengembangkan usaha pembuatan batik. B, kebijakan pemerintah setempat disediakannya pasar batik dengan harga yang murah. C, adanya generasi muda penerus pengrajin batik. D, potensi pasar yang luas. E, terbukanya pasar ekspor. Keempat, threat atau ancaman. A, kenaikan harga bahan baku produksi. B, usaha batik lain harganya lebih murah. Berikut ada beberapa cuplikan video dikutip dari sosial media batik resmi. 11 tahun lah. 10 tahun. Mega Mendung telur ceplok. Mega Mendung telur ceplok. Oh, kurang tahu sih. Ridwan Kamil, gubernur. Oh iya tah. Nah. Sering-sering ngirim desain yang banyak ya. Banyak rezekinya, alhamdulillah. Kami dari orang pengrajin terima kasih banyak. Untuk Pak Ridwan Kamil, saya bilang terima kasih. Semoga orderan tetap lancar, ekonominya juga lancar. I'm gazing out my window, ha, it's looking like a downpour. Yeah, I think I'm gonna lay low, yeah. Ha, all my plans I'm a no-show, hey. Yeah, I'm on my couch potato, huh. Yeah, I think I'm gonna lay low, yeah. I want the afternoon, give me the couch. I'm Danny from Indonesia. Where you come from? I'm from here. Oh, you're from Vegas? Yeah, I'm from Washington. All right. Yeah. I do. Oh, you do TikTok. All right. Can I have you on my interview? Yeah, of course. I want you to rate my shirt 1 to 10. Like a 7. 7. 7. 0. What, really? Yes, we'll go about an 8. Woo! 10. Really? Yeah, why not? 0, okay. 1, 2, 3, 4. 10 out of 10. Beautiful. 10 out of 10. Thank you so much. If you want it, I'm gonna take it over. All right. It's from Indonesia. We call it batik. Take out. Oh, you got too much muscle. Yes. Hey! Dari mana tuh anak? Baju batik Mega Mendung gue hilang, tinggal beli di Batik Terus, men. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why.
me spell it out. A, B, C, D, E, F.
sampaikan, maka saya simpulkan. Yang pertama, Trustme Group adalah sebuah holding company yang berada di Cirebon. Perusahaan ini tumbuh dan berkembang dengan unit-unit bisnis baru, meliputi unit bisnis properti, bisnis cancer, batik, bisnis food, beverage and tourist yang tersebar 13 kota besar seluruh Indonesia. Kedua, PT Batik Trustme merupakan salah satu showroom dan pusat oleh-oleh khas Cirebon yang berada pada kawasan Batik Trustme. Yang ketiga, perancangan informasi menggunakan strategi kreatif yang menekankan pada ciri khas, cita visual, dan identitas visual dari PT Batik Trustme dengan mengaplikasikan warna, bentuk, bangunan dari PT Batik Trustme pada perencanaan sistem tanda, sehingga sistem tanda menjadi media informasi juga sebagai media yang memberikan ciri khas dan ciri visual dari PT Batik Trustme. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga video ini dapat memuaskan bagi penonton dan dosen pengampu bisnis internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.